Apa itu kedaulatan? Hai kids, dalam buku materi PKN kelas 9 SMP, bab 3 Kurikulum Merdeka terbitan Kemendikbud membahas mengenai hakikat dan teori kedaulatan. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah yang berarti kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Maka kedaulatan rakyat membawa konsekuensi tentang rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan rakyat dianggap sebagai mandat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri. Gaya pemerintahan seperti ini disebut dengan demokrasi, berupa pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Keterlibatan rakyat dalam jalannya pemerintah sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat salah satunya lewat pemilihan umum. Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat bisa diwujudkan lewat demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung merupakan bentuk demokrasi yang mengambil bagian pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas dan melakukan pengesahan undang-undang. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Sedangkan demokrasi perwakilan ketika rakyat memilih warga lain sebagai wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Menurut Jean Bodin, ahli tata negara dari Prancis, kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum suatu negara memiliki 4 sifat, yaitu asli, permanen, tunggal, dan enggak terbatas. Bentuk kedaulatan. Kedaulatan ke dalam. Bangsa yang merdeka dan mempunyai kuasa untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri. Pemerintahan berdaulat untuk mengelola segala sumber daya alamnya yang memakmurkan rakyat tanpa dicampuri oleh negara lain. Kedaulatan keluar. Kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contohnya negara yang mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, dan ikut serta dalam organisasi internasional dan lain sebagainya. Teori-teori kedaulatan. Teori kedaulatan Tuhan. Teori ini merupakan teori kedaulatan pertama dalam sejarah yang mengajarkan bahwa negara dan pemerintahan memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal dari segala sesuatu atau causa prima. Teori ini biasanya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa, seperti Raja Mesir kuno, Kaisar Jepang, Kaisar Tiongkok, Raja Belanda, dan Raja Ethiopia. Teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang jadi teori kedaulatan raja yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Kekuatan raja ada di atas konstitusi dan enggak perlu patuh atau menaati hukum moral agama. Hal ini berdasarkan dengan peran raja sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia, menyebabkan kekuasaan raja berubah jadi wujud tirani bagi rakyatnya. Teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara merupakan kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan merupakan negara yang jadi lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara, karena hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabadikan pada kepentingan negara. Teori kedaulatan hukum. Berdasarkan teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukum menjadi pembimbing dan kekuasaan tertinggi dalam negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Lalu negara bertugas melindungi hak-hak warga negara demi mewujudkan kesejahteraan umum. Teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat menyatakan rakyat merupakan kesatuan yang terbentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan memberikan sebagian kekuasaannya pada penguasa yang terpilih oleh rakyat, dan penguasa harus bisa melindungi hak-hak rakyat. Nah, itulah penjelasan mengenai kedaulatan NKRI berdasarkan beberapa sumber.
Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!